Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Para pemirsa santri Mahat Online Bimbingan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu pada sesi atau pelajaran adab dan akhlak, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-adabu ma'an nafs, yaitu adab bersama dengan diri kita sendiri. Kita butuh adab, butuh kita paham bagaimana kita berta'amul, bagaimana kita bermuamalah, bersikap dengan diri kita sendiri. Jadi bagian dari kesuksesan kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Manusia dalam kehidupannya ada 3 hubungan. Yang pertama hubungan kepada Allah. Yang kedua hubungan dia dengan kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga hubungan dia dengan dirinya sendiri. Barang siapa yang sukses memelihara, mewujudkan ketiga hubungan ini dengan baik, maka dia akan sukses di dunia sebelum sukses di akhirat. Maka perhatikanlah ketiga perkara ini, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan sesama, dan hubungan dia dengan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ayat ini Allah sebut setelah 11 sumpah dalam surat Asy-Syams. 11 sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Kemudian Allah sebutkan isi sumpahnya adalah ini. Maka ini perkara yang sangat agung. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses orang-orang yang membersihkan dirinya sendiri. Kunci kesuksesan, bersih diri sendiri. Bersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori dirinya sendiri. Maka na'udzubillah, orang yang mengotori jiwanya, mengotori dirinya, maka dia telah menuntun, menggiring dirinya ke dalam kerugian. Kerugian di dunia sebelum kerugian di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40 dan 42. Atau bahkan sampai ayat 41 sampai 42. Allah mengatakan innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran, wastakbaru anha, dan sombong dari ayat-ayat Allah, sombong dari Al-Quran, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama, dia tidak akan dibukakan pintu langit. Yani ketika dia mati, dalam hadis lain disebutkan Nabi menjelaskan 2 jenis manusia setelah kematiannya. Yang pertama orang beriman diangkat ruhnya ke langit, semua langit terbuka baginya pintu-pintu langit. Kemudian dia bisa masuk ke atasnya, kemudian sampai di atas ruhnya dikembalikan ke kuburnya dengan baik. Ya. Tapi ada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling darinya. La tufattahu lahu abwabus sama. Tidak dibukakan pintu-pintu langit. Begitu dinaikkan ke langit, tidak dibukakan. Langsung dilemparkan ruhnya menuju jasadnya. Dengan keadaan berbau busuk, dengan keadaan yang sangat tidak baik. Wala yadkhulunal jannah. Kemudian kata Allah, dan dia tidak akan masuk surga. Mustahil, tidak akan masuk surga. Saking mustahilnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dalam Al-Quran ini, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Sampai onta masuk lubang jarum. Mustahil onta bisa masuk lubang jarum. Semustahil orang-orang yang mendustakan ayat Allah, orang-orang yang sombong dari ayat Allah, masuk ke surga, semustahil itu. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan begitulah kami berikan balasan bagi orang-orang yang jahat. Allah sebut mereka adalah mujrimin, orang-orang yang jahat. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Na'udzubillah. Bagaimana adab mereka? Mereka mustahil masuk surga, pasti masuk neraka. Karena di akhirat enggak ada tempat lain. Kalau tidak di surga ya di neraka. Di neraka hukuman bagi mereka, lahum min jahannama mihad. Mereka di dalam jahanam itu ada tikar-tikar. Wa min fawqihim ghawash. Dan di atas mereka ada selimut, semuanya dari api. Atas bawah digencet oleh tikar dan selimut dari api. Waliyadzubillah. Wa kadzalika najzil zalimin. Begitulah kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Allah sebut orang-orang tersebut adalah orang-orang yang zalim. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, yang memperbaiki kondisi dirinya, ya, la tukallifu nafsan illa wus'aha. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh
Kami la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memikulkan kewajiban melainkan sekedar kesanggupannya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka lah ashabul jannah, penghuni surga, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang jahanam, mereka sombong dengan dirinya, sombong dengan jiwanya, tidak bisa menjaga kesucian jiwanya, masuk mereka ke jahanam. Orang-orang ashabul jannah, mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan jiwa yang baik, maka mereka akan masuk ke dalam jannah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, surat yang insyaallah kita semua sudah menghafalnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan makhluknya yang agung, tempat kita beramal soleh, yaitu waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Orang yang tidak bisa beramal, tidak bisa bergaul dengan dirinya sendiri dengan baik, dalam kerugian. Siapa mereka yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mereka tidak akan rugi. Mereka orang-orang yang jiwanya bersih. Mereka yang mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Setiap kalian akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Subhanallah. Nabi menyampaikan bahasa yang menarik. Ada orang yang enggan masuk surga, enggak mau masuk surga, bayangkan. Padahal dengan kebaikan dan kenikmatan surga, enggan masuk surga. Maka sahabat pun tentunya penasaran. Qalu ya Rasulullah, wa ma ya'ba? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga, tempat yang sebegitu indahnya? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dia akan masuk ke dialah orang yang enggan masuk surga. Orang yang enggan masuk surga, orang yang enggan mentaati Nabi, yang jiwanya tidak mau tunduk kepada Nabi SAW dan jiwanya tunduk pada hawa nafsunya. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu yaghdu, setiap manusia itu akan pergi di pagi hari berusaha. Faba'i'u nafsahu, dia jual dirinya. Ya, famu'tiquha aw mubiquha. Ada orang yang membebaskan dirinya ya dari keburukan, atau ada orang yang membinasakan dirinya sendiri. Ada orang yang menjual dirinya, dia tukar dirinya dengan keburukan-keburukan, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan dosa-dosa, dengan perbuatan buruk, dengan kezaliman. Maka inilah orang yang mubiquha, membinasakan dirinya. Dia jual dirinya, dia tukar dengan kebinasaan, waliyadzubillah. Ada orang yang dia jual dirinya dengan ketaatan, dengan mengisi waktunya untuk kebaikan, keadilan, dengan mengisi waktunya untuk hal yang bermanfaat. Maka inilah orang mu'tiquha, membebaskan dirinya dari dosa, dari api neraka. Masya Allah. Kita pilih yang mana? Kita pilih tentunya yang baik. Orang-orang yang membebaskan dirinya dari neraka. Orang-orang yang membebaskan dirinya dari keburukan. Dengan cara apa? Jual diri kita. Jual waktu kita untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin mengimani ya bahwasanya kebaikan yang bisa membersihkan jiwanya. Apa itu yang bisa membersihkan jiwanya? Adalah amal soleh. Dia mengatakan kama yu'minul muslim bi anna ma tadhuru alaihi nafs wa tazku huwa hasanatul iman wal amalus soleh. Apa yang bisa membersihkan diri kita? Iman yang baik dan amal soleh. Itulah yang bisa membersihkan diri kita, yang bisa membersihkan jiwa kita. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 114. Allah mengatakan wa aqimis salata tarafain nahar, dan dirikanlah salat di tepi-tepi siang, itu pagi dan petang. Ya. Wa zulafam minal lail, dan demikian pula di bagian permulaan malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan yudhibna sayyi'at, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Perbuatan baik menghilangkan keburukan. Keburukan-keburukan jiwa, amal soleh. Dalam hal ini salat. Kalau salat orang betul-betul khusyuk, akan hilang keburukan jiwanya.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Bal, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu dosa-dosa, rana ala qulubihim, telah menutup jiwa mereka. Sebaliknya amal-amal buruk, amal-amal dosa menutup jiwa mereka. Tentang ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Innal mu'min idza adnaba dzamban kana nuqtatun sauda fi qalbihi." Orang beriman itu apabila dia melakukan dosa akan diberikan titik hitam di hatinya, titik hitam. Jadi hati itu seperti kaca yang bening. Ketika orang mukmin melakukan dosa, ada titik hitam yang menutupi beningnya kaca itu. Fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat, ya, dia stop, dia selesai mohon ampun pada Allah, maka diambil, dibersihkan lagi titik-titik hitam tadi sehingga hatinya kembali menjadi jernih. Wa in zada zada. Tapi kalau dia terus tambah maksiatnya, ya ditambah titik-titiknya, ya, hatta ta'lu qalbuhu, sampai hatinya malah tertutup, ya, menutupi hatinya. Fadzalika ron, itulah ron, titik-titik yang Allah mengatakan tadi, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ron, titik-titik pada hati, titik hitam pada hati atas keburukan yang mereka lakukan. Waliyadu billah. Maka sebagaimana amal soleh bisa mendatangkan kebersihan hati kita, demikian pula amal kejahatan, amal dosa dan maksiat akan mendatangkan hitam pada hati kita yang kalau kita nggak bersihkan, sudah hitam terus akhirnya mengerak. Akhirnya sulit untuk membersihkannya. Akhirnya kita mati dalam keadaan hati yang gelap, hati yang rust, hati yang sudah hitam oleh noda dosa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini hadis ini merupakan kunci sukses. Bertakwa pada Allah dimanapun kau berada. Hubungan dengan Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hilangkanlah, iringilah keburukan atau yang keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, akan dihapus. Utamanya adalah taubat. Ya. Ini hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sukses. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini hubungan kita dengan orang lain. Jadi perintah Nabi kesuksesan yang betul-betul komprehensif begitu bagi seorang muslim, maka baik pada Allah, baik pada dirinya sendiri, dan baik pada sesama manusia. Beliau mengatakan lagi, min ajri hadza ya'isul muslim amilan daiman ala ta'dibi nafsihi wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Karenanya seorang muslim ini betul-betul senantiasa dia mendidik jiwanya, dia membersihkan jiwanya, dia mencoba mensucikan jiwanya. Karena kebaikannya begitu besar dalam pembersihan jiwa ini. Id hiya aula ayu'addib aula man yu'addib fayakhudhuha bil adab al-muzakkiyati laha wal mutahhirati li adraniha. Maka dia akan terus-menerus melakukannya. Yang itu yang paling utama bagi dia, diri dia sendiri, ya. Maka dia berusaha beradab dan adab-adab yang baik untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan jiwanya dari perkara-perkara yang kotor. Dan itu baik akidah, perkataan maupun perbuatan yang buruk. Ini semua bisa mengotori jiwa. Akidah, ini yang paling besar mengotori jiwa seseorang, perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk. Maka siang malam dia akan mengoreksi dirinya, dia akan bermuhasabah, ya, yang akan mendorongnya mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tambah lagi ketaatannya, kurangi kejelekannya, tambah lagi. Ya, dan dia pun akan berusaha memalingkan jiwanya dari keburukan dan kerusakan. Jauh-jauh dari yang jelek-jelek. Jauh-jauh dari amalan jelek, jauh-jauh dari lingkungan jelek, jauh-jauh dari teman-teman yang jelek. Ya. Maka ada beberapa hal yang senantiasa dia lakukan sehingga jiwanya menjadi betul-betul bersih. Yang pertama adalah dia akan bertaubat kepada Allah. Ya, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu dia at-takhalli an sa'iri dzunub wal ma'asi. Taubat itu melepaskan diri dari segala dosa dan maksiat, dilepaskan. Kayak orang ganti baju, enggak ada disisakan sedikit pun, dilepaskan. Kemudian wan nadamu ala kulli dzambin.
dan dia nyesal atas dosa-dosa yang lalu. Dia berangan-angan seakan-akan seandainya saya nggak berbuat itu namanya nyesal. Ya, seandainya kemarin nggak begitu, bukan malah pengen mengulangi, bukan malah pengen melakukan lagi, bukan. Kemudian wal azmu ala adamil audati ila dzambi fi muqbilil umur, dan tekad dia nggak mau mengulangi di masa yang akan datang. Inilah orang yang betul-betul melakukan taubat nasuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyuruh orang-orang yang beriman, karena mereka bukan orang-orang yang enggak punya salah, bukan, mereka orang yang bersalah, maka Allah menyuruh mereka tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Taubatnya bukan untuk yang lain, bukan untuk dunianya, tapi ilallah. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan cuma itu, Allah ampun dosanya, ya Allah masukkan ke dalam surganya, tajri min tahtihal anhar, yang berjalan di dalamnya sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Demikian pula Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian pada Allah, seruan Rasulullah agar orang-orang bertaubat kepada Allah. Wastaghfiru, dan istighfarlah. Istighfar ini minta ampun, ini awal taubat, ya. Istighfar ini awal dari taubat. Taubat bukan hanya istighfar saja. Ada rentetan-rentetan tadi, menyesal, berlepas diri, dan dia bertekad untuk tidak mengulang. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali, kata Nabi SAW. Subhanallah. Setiap hari 100 kali Nabi SAW bertaubat dan istighfar kepada Allah. Padahal beliau Rasulullah diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan akan datang. Tapi demikianlah beliau melakukan taubat dan istighfar kepada Allah. Demikian pula Nabi SAW bersabda, man taba qabla an tatlu'a syams min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari barat, kapan itu? Hari kiamat. Taballahu alaihi, Allah akan menerima taubatnya. Maka ini diantaranya terbuka sekali pintu taubat ini. Dan Allah senang hambanya yang bertaubat, sebagaimana nanti kita bacakan hadisnya. Nabi SAW juga mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musi'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang dosa di pagi hari, di siang hari. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa bin nahari liyatuba musi'ul lail, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang dosa di malam hari. Hatta tatlu asyams min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Pintu taubat terbuka, dan bahkan Allah sebutkan di sini Allah membentangkan tangannya menerima orang-orang yang bertaubat. Tidak sedikit pun Allah tutup, tidak sedetik pun Allah tutup pintu taubat. Kapanpun dia mau bertaubat kepada Allah. Enggak mesti nunggu bulan Ramadan. Enggak mesti nunggu kalau dia bisa haji atau umrah. Enggak mesti nunggu. Kapanpun Allah buka pintu taubat. Ya. Dan Allah senang dengan hambanya yang bertaubat. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, lillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihil mu'min. Allah Subhanahu wa taala gembira, bahkan lebih gembira atau gembira dengan taubatnya hambanya yang beriman. Lebih gembira dari orang yang kasusnya seperti ini. Nabi SAW jelaskan, mirajulin fi ardin dawiyatin muhlikatin. Ada seorang yang di sebuah negeri yang keras, yang panas, di padang Sahara yang tandus, yang bisa membinasakan dia. Ma'ahu rahilatuh, dia bersama dengan hewan tunggangannya. Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, di atas hewan tunggangannya itu ada makanan dan minumannya. Fastaiqadha wa qad dhahabat, kemudian dia tidur sebentar, hewannya sama makanannya sama minumannya pergi, hilang entah kemana. Fatalabaha hatta adrakahul 'atash, maka dia pun cari kemana-kemana sampai dia menderita kehausan. Sumaqal, dia kemudian mengatakan, arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi, ya sudah, saya kembali ke tempat awal saja. Fa'anamu hatta amut, adalah saya tidur sampai mati saja. Dia sudah siap-siap mati, ya. Fa wada'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamut, maka dia mengatakan
kepalanya di atas, lengannya di atas kepalanya, itu sampai dia sudah persiapan untuk mati saja. Fastaiqadha, dia tertidur sampai tidur, kemudian dia bangun. Wa indahu rahilatuhu wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu. Dia bangun, ternyata apa? Di sisinya sudah ada hewan tunggangannya kembali, makanannya kembali, minumannya kembali. Maka girang setengah mati dia. Senang sekali. Bayangkan. Kondisinya dia sudah cari-cari di tengah lapangan tandus, nggak ada siapa-siapa. Ya. Kemudian dia ketemu lagi dengan satu yang hilang yang sangat berharga. Allah lebih bahagia daripada hamba itu ketemu barang-barangnya tadi. Ya, maka fallahu asyaddu farhan bi taubatil 'abdi mu'min min hada bi rahilatihi wa zadihi. Allah lebih bahagia dengan gembiranya orang mukmin. Ya, kalau mau digambarkan lebih daripada gembiranya orang ini ketemu lagi dengan tunggangannya dan bekal-bekalnya. Subhanallah. Ya, maka apa yang menghalangi kita dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertama yang membuat kita bersih hati kita, bersih jiwa kita, taubat pada Allah. Yang kedua, muraqabah. Yaitu perasaan untuk senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan merasa diawasi oleh Allah. Dan ini bukan sekedar perasaan, hakikatnya kita demikian, ya. Hakikatnya kita itu selalu diawasi oleh Allah dimanapun. Gak ada tempat satupun yang sembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawasi setiap amalan kita, memperhatikan apa yang kita kerjakan. Ya, kalau orang sudah merasa demikian, maka dia akan senantiasa berada di atas kebaikan, ketakwaan kepada Allah, dan semakin bersih hatinya, dan semakin sehat jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapa yang ahsanu dinan, yang terbaik kondisi agamanya, daripada orang yang aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul dia pasrah kepada Allah. Ya, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik. Dia pasrah kepada Allah, ya, bukan buruk, tapi dia berbuat kebaikan. Subhanallah. Tidak ada yang lebih baik kondisi agamanya orang yang daripada orang yang demikian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, pasrah total kepada Allah, pasrah, merasa diawasi Allah, pasrah pada Allah. Urusan dia serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, tapi dia juga beramal baik, berikhtiar dengan ikhtiar yang baik. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah beristimsak, berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Itulah yang akan menyelamatkan dia dalam kehidupan. Itulah yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Itulah yang akan membuat dia teguh dalam kehidupan dunia walaupun ombak begitu kuat menerjang. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235. "Wa'alamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Ketahuilah wahai manusia, Allah mengetahui apa yang ada di diri kalian. Fahdharu, waspada dengan Allah. Jangan sangka kalau kita sedang berbuat atau kita merencanakan kejahatan baru di hati kita. Allah enggak tahu, Allah tahu. Waspadalah. Jangan diteruskan itu. Jangan sangka kalau kita melihat kepada seseorang kemudian kita hasad, dalam hati kita menghina dia, atau dalam hati kita ada niat jahat sama dia, Allah enggak tahu. Waspadalah dan jangan teruskan niat itu. Fahdharu. Allah tahu apa yang ada dalam qalbu kita, apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-52, "Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba." Dan Allah raqib, Maha melihat, Maha mengawasi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yunus ayat 61, "Wa ma takunu fi sya'nin." Dan tidaklah engkau berada pada satu keadaan apapun. Ini kepada Nabi Muhammad, tapi berlaku pada kita semua. "Wa ma tatlu minhu min Qur'an." Dan tidaklah ketika engkau membaca Al-Qur'an, "Wala ta'maluna min amalin." Engkau mengamalkan perkataan apapun atau amalan apapun, "Illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi." Kecuali kami menjadi saksi ketika engkau melakukan semua itu. Dalam kondisi apapun, duduk, berbaring atau apapun, ketika membaca Qur'an, ketika beramal soleh yang lainnya, atau ketika melakukan apapun, Allah jadi saksi dan nanti Allah akan menjadi hakim bagi kita. Ya. Saksi sekaligus hakimnya, Masya Allah. Ya. Allah atau Nabi SAW juga bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah,
fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, tentang apa itu ihsan. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali perkataan para ulama salaf mengenai perkara ini, agar kita betul-betul memperhatikan diri kita, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang sampai derajat yang tinggi sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qila al-Junaid rahimahullah, dikatakan kepada Al-Junaid rahimahullah, bima yusta'anu ala ghaddil basar, apa yang bisa menolong orang gampang menjaga pandangan. Ya, amalan soleh, tapi orang berat, banyak orang berat melakukannya. Apa yang bisa menolong orang bisa menjaga pandangan? Kata Junaid, bi ilmika anna nadharan nadhir ilaika asbaq min nadharika ila al-mandhuri lahu. Dengan ketika engkau tahu, engkau harus sadar bahwa pandangan an-nadhir, Allah yang melihatmu, itu lebih duluan daripada kamu melihat sesuatu yang haram. Melihat yang haram, tahulah Allah melihatmu ketika engkau melihat yang haram. Bahkan Allah lebih dulu melihatmu daripada engkau melihat yang haram itu. Masya Allah. Yes. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, alaika bil muraqabah mimman la takhfa alaihi khafiyah. Hendaklah engkau mempunyai sikap muraqabah, merasa selalu diawasi oleh zat yang la takhfa alaihi khafiyah. Zat yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Wa alaika bir raja mimman yamlikul wafa. Dan hendaklah engkau berharap kepada zat yang tidak akan pernah, yang selalu menepati janjinya. Wa alaika bil hadar mimman yamliku uqubah. Dan hendaklah engkau waspada dari zat yang punya hukuman, yang bisa menghukum dengan hukuman yang keras. Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, ya, roja, berharap karena Allah lah yang di tangannya segala kebaikan, dan waspada dari Allah yang bisa menghukum dengan hukuman yang keras. Ibnu Mubarak pernah berkata kepada seorang, "Raqibillah ya fulan, wahai fulan, ingatlah Allah melihatmu, Allah mengawasimu." Fasa'alahu ar-rajul 'anil muraqabah. Maka orang itu bertanya, apa sih muraqabah itu apa? Gimana muraqabah itu? Kata Ibnu Mubarak, kun abadan ka'annaka taram. Selamanya jadilah engkau seperti orang yang melihat Allah dimanapun kapan. Dan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Dinar pernah bercerita, kharajtu ma Umar bin Khattab ila Makkah. Aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab ke Mekah. Fa'arasna bi ba'd at-tariq fanhadara 'alaina ra'in min al-jabal. Kami lewat sebuah jalanan, ada orang yang turun dari gunung, seorang penggembala turun dari gunung. Faqala lahu Umar mengatakan, ya ra'i, bi'na syatan min hadhihi al-ghanam. Wahai penggembala, saya mau beli satu saja dari hewan-hewanmu ini. Faqala ar-ra'i innahu mamluk. Kata penggembala itu, enggak, saya cuma pekerja saja. Saya nggak bisa mutusin ini bisa dibeli atau enggak. Ini punya tuan saya, punya juragan saya. Faqala lahu Umar, Masya Allah, mau mengetes dia. Ya, Kuli sayyidika akal hazib. Katakan saja sama tuanmu, sama juraganmu, akal hadib. Dimakan sama serigala. Ada satu dimakan serigala, banyak banget. Bilang aja sama tuanmu, satunya dimakan serigala. Faqala al-ab aina Allah. Kata hamba itu, kata budak itu, kata penggembala itu, terus di mana Allah? Masya Allah. Fabaka Umar, maka Umar pun menangis. Wa ghada ala sayyidir ra'i fashtarahu minhu wa ataqahu. Kemudian dia datang kepada tuannya. Siapa tuannya ini? Dia beli penggembala itu sebagai budak itu, ya. Ya, jadi penggembala itu kemudian dia merdekakan. Masya Allah, ya. Kejujuran. Karena merasa apa? Inna Allah, di mana Allah? Allah melihat kita. Merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahaka diriwayatkan pula anna Zulaikha, bahwa Zulaikha, kita tahu ini nama seorang wanita yang bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Diriwayatkan dalam kisah-kisah Israiliyat, lamma khalnat bi Yusuf, ketika berdua-duaan dengan Yusuf, ya, qamat faghattat wajha sanamin laha, maka dia pun berdiri kemudian dia tutup mukanya atau wajahnya berhala. Enggak mau kelihatan maksiat sama berhalanya karena dia musyrik, ya, wanita penyembah berhala. Yusuf pun enggak mau sebenarnya sama dia. Faqala Yusuf, malak, engkau ini bagaimana? Atastahyina min muraqabati jammad wala astahi min muraqabatil malikil jabbar. Engkau ini gimana? Kamu malu sama batuan begitu yang enggak bisa ngapa-ngapain, maka
Bagaimana saya nggak malu kepada Allah Al-Malik Al-Jabbar yang maha menguasai segala sesuatu, yang maha raja, yang maha menghukum orang-orang yang berhak dihukum. Ya. Kemudian ada sebuah syair yang mengatakan, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Apabila engkau berada pada satu hari sendirian, jangan kau katakan aku sedang sendiri, tapi katakan ada yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'ah, dan jangan kira Allah Subhanahu wa taala pernah lalai barang sesaat. Wala annama tukhfi alaihi yafib, jangan mengira Allah tidak tahu apa yang kau sembunyikan. Alam taro anna al-yawma asra'u zahib, tidakkah engkau melihat bahwa hari ini cepat berlalu? Wa anna ghadan lin-nadhirina qarib, dan hari esok itu sebentar bagi orang-orang yang menunggu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Bagaimana kita bisa membersihkan diri kita? Pertama, taubat pada Allah, yang kedua muraqabah. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan, ada beberapa langkah lagi agar kita bisa betul-betul membersihkan diri kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.